Ya, pemirsa, kepemimpinan Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro bersama dengan Wakil Bupati Hari Wuryanto tidak terasa sudah memasuki di tahun yang ketiga. 2 tahun berjalan kepemimpinan pasangan berkah yang memiliki visi dan misi. Ini menjadikan Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi beliau. Yang pertama, memprioritaskan penanggulangan COVID-19 hingga melanjutkan pembangunan-pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Madiun. Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro. Saya akan berbincang mengenai pembangunan-pembangunan di Kabupaten Madiun bagaimana di tengah pandemi ini, dan bersama saya, Aikal Uda. Assalamualaikum Pak Bupati. Wah, gimana kabarnya di hari ini Pak Bupati? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Masih semangat Pak ya? Semangat. Masih semangat. Pak Bupati izin, ini kan di kepemimpinan Pak Bupati di tahun yang ketiga, gitu Pak ya. Kira-kira saya hari ini edisi spesial nih, boleh nggak Pak saya minta izin untuk mengikuti Bapak beraktivitas di hari ini Pak? Mungkin hari ini ada peninjauan? Banyak. Oh banyak Pak ya? Luar biasa. Ya, pemirsa, saya sudah izinkan Pak Bupati untuk mengikuti Pak Bupati untuk kegiatan di hari ini, melakukan peninjauan di beberapa kegiatan yang ada di Kabupaten Madiun nih, pemirsa. Saya diizinkan untuk ikut Bapak. Wah, mantap. Ayo, pemirsa, kita langsung mengikuti Pak Bupati untuk menuju ke lokasi tempat kegiatannya, begitu ya. Nah, Pak Bupati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak karena sudah diizinkan untuk bersama Bapak duduk di mobil dinasnya begitu Pak ya, untuk melakukan peninjauan di kegiatan di Kabupaten Madiun Pak ya. Hari ini kira-kira mau kemana Pak nih kira-kira? Hari ini agendanya ya lumayan. Lumayan padat sekali Pak ya. Karena ini hari-hari dalam rangka ngejar vaksinasi. Oh benar. Jadi Jadi kalau vaksinasi itu kan sudah masuk indikator level dan itu ya. Iya, benar. Indikator level. Jadi artinya kita kejar itu. Kalau memang dulu baginya itu basisnya resiko, yang resiko tinggi itu suplainya banyak. Benar. Hari ini sudah dibalik, jadi yang kurang dari 50% disuplai sama pusat, sama seperti itu. mengejar itu. Jadi vaksinasi terus dikejar Pak ya. Kejar. Target sampai berapa persen Pak ini Pak? 70% kah atau lebih mungkin? Target awal 50%. 50%. 50%. Nanti di minggu-minggu dekat ini harus 50%. Harus 50% terlaksana Pak ya. 50%. Oh benar. Nah Pak Bupati, ini kan di 3 tahun kepemimpinan Pak Bupati bersama dengan Wakil Bupati. Kira-kira kalau untuk tantangan selama 3 tahun ini apa sih Pak? Apalagi kan kalau 2 tahun terakhir ini Pak ya, ini kan di masa pandemi. Ya. Nah itu gimana Pak tantangan dalam memimpin Kabupaten Madiun sendiri Pak? Jadi awal mula saya jabat kan ada banjir itu ya. Benar, ada banjir langsung Pak ya. Nah, terus habis banjir kita pandemi. Benar. Ya, udah. Artinya saya secara personality itu ya gimana ya? Kita masuk mendampingi masyarakat di kala sulit semuanya. Benar. Di kala sulit semuanya. Dan ini perlu memang dari sisi apapun harus kita siapkan lah. Harus benar siap Pak ya. Kita siapkan. Jadi kalau tantangan kalau namanya kebencanaan itu pasti extraordinary ya. Benar, tidak terduga Pak ya. Tidak terduga. Jadi kalau kebencanaan itu extraordinary, responnya juga harus extraordinary. Extraordinary juga. Oke. Karena resiko itu kan fluktuatif ya. Resikonya itu fluktuatif. Dan kita basisnya resiko. Jadi strateginya harus lebih banyak lagi. Benar. Untuk meminimalisir akibat dari kebencanaan tersebut. Oke. Jadi kalau saya pikir kendala itu di mana-mana ada, tapi bagaimana kita mau manage, bagaimana mensikapinya gitu Pak ya? sikapinya kendala itu. Jadi yang penting
Jadi saya kalau bekerja itu bicaranya di antara OPD sendiri. Benar. Kita tanamkan integrated development plan. Terus kebersamaan lah intinya. Ada multi pihak itu ini tidak akan bisa masalah ini diselesaikan sendiri. Multi pihak dari sisi pemerintahnya, dari sisi masyarakatnya, elemen-elemennya semuanya ya sudah kita gerakan di sini. Jadi bisa dibilang membutuhkan kerjasama yang sangat luar biasa juga Pak ya. Betul. Untuk mengatasi seperti itu. Betul. Pak ya, kendala-kendala yang tak terduga. Di awal menjabat, di awal memimpin Kabupaten Madiun dihadapkan dengan banjir tadi, begitu ya. Kemudian tapi prinsip cuma satu bencana itu. Jadi ada filosofi ya 2019 itu filosofi. Jangan sekali-kali membendung banjir itu di hilir. Banjir itu harus selesaikan di hulu. Jadi bencana itu harus di hulunya ini harus betul-betul terkondisi, tidak hanya di ujungnya saja. Jangan membendung banjir di hilirnya gitu Pak ya. Hilirnya enggak akan ada yang kuat itu. Benar. Enggak akan ada yang kuat. Iya. Artinya kita bicara preventif ini penting hari ini lah. Penting. Mitigasi ya penting. Baik bencana alamnya atau apa itu namanya COVID ini yo preventifnya harus kuat. Benar. Tidak hanya di ujungnya di rumah sakit. Nah kemudian dari banjir langsung dihadapkan dengan pandemi, gitu Pak ya. Nah itu kira-kira gimana? Apakah juga nanti perlakuannya sama halnya dengan mengatasi saat banjir tadi? Mungkin bagaimana sikap bersama dengan jajaran-jajaran OPD dan lain sebagainya? Gimana? Iya, sama. Kalau prinsip kebencanaan itu pentahelik gitu ya. Jadi multi pihak, semua pihak kita lakukan. Kita lakukan bersama-sama. Kita bicara multi pihak itu semuanya harus terlibat di dalamnya itu. Ini tidak bisa sendiri-sendiri menyelesaikan. Hari ini Superman itu ada Pak. Benar Pak ya. Adanya one team ya kan? Adanya satu frekuensi, satu persepsi. Memang saya awal tipikal ya, kalau itu tipikal ya. Kalau saya itu saya bupati, tapi ketika kita bicara bagaimana kekompakan di dalamnya OPD kita atau apa, saya selalu tanamkan bahwa kita itu katakanlah semuanya itu sama saya itu bukan karena hanya sekedar saya pimpinan, akan tetapi memang kita sudah satu frekuensi tadi Pak ya. Punya tanggung jawab semuanya. Jadi siapa melakukan apa itu jelas, harus jelas lah. Benar. Karena dari 2019 ternyata kebencanaan itu masuk indikator. Bangunan yang sudah dilakukan cukup lama, katakanlah dalam sekejap sehari, waduh sudah. Pokoknya janganlah. Jadi membutuhkan kerjasama, kekompakan tim, one dream tadi Pak ya. Karena juga tidak mungkin sebuah kebencanaan itu diselesaikan oleh seorang diri seperti itu Pak ya. Nah Nah kalau untuk di pandemi COVID ini kan tentu juga pasti nantinya akan apa ya Pak ya, mengetes seluruh OPD bagaimana sih kerjanya seperti itu Pak ya, atau gimana Pak nanti menyikapinya seperti itu? Kesiapan seperti itu Pak. Kita awal pembenahannya dulu, katakanlah saya sampaikan dulu, kita pondasi kita. Di awal dulu birokrasi itu Pak ya. Saya sampaikan kan dulu ya. Benar. Jadi yang pertama data, yang kedua SDM. Nah, ini kita dalam rangka membangun pondasi. Jadi ketika pondasinya sudah kuat, ngadepi apapun siapa? Ngadepi apapun akan enggak gagap kan. Kalau sejauh ini bagaimana Pak? Mungkin yang perbaikan dari pondasi yang diperbaiki, akhirnya kan kemudian langsung dihantamkan dengan bencana pandemi juga. Nah seperti itu kira-kira gimana Pak? Ya. Apakah terus dilaksanakan terus-terusan seperti itu? Ketika hal seperti itu sudah kita siapkan, ketika hari ini kita menghadapi pandemi pun ya harus siap ya. Siap lah. Siap. Makanya ketika dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang kita termasuk resikonya seperti apa kan sudah. Benar.
Dan itu kita expose kondisi kita seperti apa, itu expose semuanya. Baik. Terbuka lah ini. Terbuka ya Pak. Karena saya juga berharap dengan keterbukaan ini partisipatori masyarakat, peran serta masyarakat itu muncul di situ. Baik. Nah, kemudian Pak Bupati bersama dengan Bapak Wakil kan mempunyai visi dan misi terwujudnya Kabupaten Madiun ini yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira kalau ini kan masih pandemi COVID-19, ini kira-kira berpengaruh nggak sih Pak atau mempengaruhi program kerja dari Pak Bupati? Ya otomatis lah. Otomatis Pak ya. Otomatis lah. Tapi kita enggak terus jadi target itu sesuai kita itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, melayani begitu Pak ya. Iya, melayani kebutuhan masyarakat. Kan gitu. Ketika target dulu ya sudah. Ketika ada pandemik kita bergeser Pak, Jadi kesehatan menjadi orientasi yang paling utama. Jadi prioritas Pak ya. Iya, kesehatan, terus ada lagi pemulihan ekonomi. Ada lagi penopang ini social safety net. Jadi tiga itu sejalan, pemerintah pusat, provinsi, daerah. Artinya ketika ini menghadapi pandemik ya sudah, ini ada pergeseran target Pak. Pergeseran target. Karena ketika dimaknai pembangunan itu ya kan bukan hanya infrastruktur tapi menyelamatkan masyarakat itu bagian dari pembangunan juga. Nah, benar sekali. Nah, itu ada indeksnya juga nanti ujungnya bagaimana katakanlah indeks kesehatan masyarakat, bagaimana IPM ini terpengaruh atau tidak kan gitu ya. Benar. Jadi pembangunan tidak hanya sekedar infrastruktur. Infrastruktur jalan. Tapi dengan skala prioritas karena ada kebijakan realokasi refocusing gitu. Jadi berdampak sekali begitu Pak ya terkait dengan menjalankan atau melalui program-program pertumbuhan ekonomi pun juga bertambah. Dulu 2019 itu kita sempat di angka 5, pertumbuhan itu 5,42. Tinggi sekali itu. Benar. Tinggi sekali. Jadi inflasi pada saat itu sangat terkendali. Dan data di statistik itu kan memang di 2019 itu kita langsung jalan keras pada saat itu ya. Harus berlari kencang begitu Pak ya. Iya, begitu 2020 kena pandemi, ya kan? Iya, benar. 2020 kena pandemi, akhirnya terjadi kontraksi ekonomi kan. Benar. Tidak hanya di Madiun tapi seluruh, di skala nasional, internasional benar. Terjadi kontraksi dan kita termasuk bisa tidak terlalu parah pada itu. Karena di luarnya minus sampai 5%. Luar biasa. Di kita tidak sampai lah. Di kita di angka sekitaran 1. Masih di angka 1 Pak ya, sekitaran 1. 2021 ini sudah pertumbuhan kemarin sudah 3. Berarti sudah ada peningkatan gitu Pak ya? Peningkatan karena intervensi kita di pemulihan ekonomi. Jadi kalau untuk 2021 ini difokuskan untuk pemulihan ekonomi sendiri atau gimana? Memang pemulihan ekonomi kembali udah jadi target itu ya. Menjadi target. Pemulihan ekonomi. Jadi pembangunan itu tidak hanya infrastruktur saja itu ya, tidak hanya infrastruktur saja. Infrastruktur itu menjadi penunjang. Bagaimana target ini? Misalkan kita bangun pariwisata, bicara wisata katakanlah wisata. Kalau wisata itu tidak ada jalannya yang bagus, siapa yang mau datang? Benar. Nah, infrastruktur kita bangun di situ. Jadi infrastruktur yang saya ACC katakanlah yang ini langsung saya kendali. Satu, bicara masalah kebencanaan. Yang kedua, bicara masalah turunnya bicara masalah turunnya biaya masyarakat. Terus peningkatan per kapita masyarakat. Nah, tiga hal ini kita jalan. Itu yang agar menjadikan Kabupaten Madiun juga tetap stabil gitu Pak ya. Betul. Tetap stabil, kesejahteraan dari masyarakat dan perekonomian masyarakat juga tetap stabil seperti itu Pak ya. Nah, luar biasa pemirsa. Dan seperti halnya ya ini 2021 perekonomian masyarakat di Kabupaten Madiun sudah mulai beranjak naik lagi dan kembali mendekati normal seperti itu Pak ya. Apakah ada cara-cara khusus Pak untuk menjadikan seperti itu Pak agar masyarakat Kabupaten Madiun ini agar tetap stabil perekonomiannya seperti itu gimana Pak? Jadi yang kita kejar kemarin sesuatu yang katakanlah COVID ini pengaruhnya tidak terlalu masif. Kita bicara pertanian. Bagaimana kita dorong pertanian sampai
sampai bagaimana ada peningkatan produksi. Oke. Nah, berarti peningkatannya di 2020 kita kasihkan di pertanian itu sampai meningkat produktivitas itu 2,8%. Sehingga surplus beras. Surplus beras itu kita sampai 332.000 ton Luar biasa. di Kabupaten Madiun. Jadi ada surplus seperti sebesar itu. Nah, itu dari pertanian. Dari ya pertanian itu kan macam-macam, ada pertanian padi, ada horti, ada perkebunan. Benar. Nah, yang porang jadi intervensi kita. Oke, karena juga nanti porang kita akan bahas porang juga Pak itu Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk tadi kan masyarakat memborong hasil-hasil pertanian dari masyarakat di Kabupaten Madiun sendiri. Akhirnya bisa surplus sekian tadi Pak ya. Nah, itu nanti kira-kira bagaimana Pak? Apakah masyarakat juga ini berdampak mencikapi pandemi seperti ini bagaimana Pak? Mungkin kan banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui, aduh ternyata mau aktivasi nggak boleh, aktivasi nggak boleh seperti itu. Itu gimana Pak? Kalau melihat seperti itu? Jadi itu soal pemahaman. Soal pemahaman. Jadi keselamatan itu yang utama, yang hukum tertinggi katakanlah keselamatan. Itu negara juga hukum tertinggi. Hukum tertinggi. Dari sisi agama pun ya keselamatan. Keselamatan. Jadi itu yang harus dipahami. Artinya utama peningkatan kita selamat dulu penting, baru kita ketika sudah selamat baru kita bicara masalah lain-lainnya. Nah, ketika dikembalikan sebenarnya begini. Kalau pengen jalan, makanya kayak PTM itu saya kembalikan Pak. PTM ya kapan Pak Bupati ini katakanlah PTM dijalankan. Benar. Ketika seluruh wali murid sudah pakai masker semuanya, keluarganya sudah pakai masker, ini jalan ini. Karena itu saya hitung, saya bicara seperti saya hitung jumlah siswa di Kabupaten Madiun itu berapa. Katakan pada saat itu ketemu angka di 69.000 sekian. Kali keluarganya berapa. Terus itu yang di bawah Dignas kan ya. Yang di bawah Kemenak berapa, yang di bawah ini berapa. Saya hitung sampai ini 27% dari populasi. Kalau 27% dari populasi itu berharap anaknya bisa sekolah, mereka kita ajak ayo toh nek berharapin pakai masker kowe. Iya, benar. Pakai masker nanti biar bisa jalan. Jadi masyarakat pun juga harus sadar begitu Pak ya. Partisipator itu tadi. Partisipator tadi. Jadi ketika ingin pandemi ingin cepat berakhir, ingin sekolah-sekolah cepat dilaksanakan ya, ayo monggo sama-sama bersama-sama begitu Pak ya. Kita nanti siapkan semuanya segala sesuatunya. Nah, karena juga pemerintah tidak tinggal diam saja. Iyalah. Memberikan peraturan yang tentu juga nantinya untuk masyarakat itu sendiri juga begitu Pak ya. Nah, kita akan sampai nih Pak ya, sampai di lokasi kunjungan pertama begitu Pak ya.